Gak apa-apa. Kan skillnya Julian kan sedikit pinjaman dari Alto Van Elblum. Oh iya. Yang swordnya ya kan. Plus Yang ori yang mana nih? Yang ori yang mana? Berantem mereka. Gelut. Gayanya ya mirip tuh. Iya Nyamping-nyamping ya kan. Sama-sama nyamping ya, tapi ini nih. Last pick, Araki Hoshi. Menarik karena kita melihat kemunculan dari Benedetta lagi. Berarti Araki Hoshi di sini mereka gak punya power yang terlalu bisa untuk menghentikan fleksibilitas dari Benedetta. Pakito masuk. Pakito berarti, oh kita akan lihat tentunya. Oh iya bener, Julian jungler. RRQ Hoshi dengan Pakito yang menjadi XP. Gearnya pakai Benedetta, berarti Benedetta yang jungler. Oke. Duel dash ini ya, muncul terus-terusan. Wah licin banget dudunya. Dia bakal jadi pertarungan yang akan sulit ditangkap oleh mata kedua tim. Kayak kita akan lihat betapa licinnya kedua junglernya ditambah dengan peperangan yang akan sangat masif. Dengan adanya Akai, Krok, Lolita. Daya gebrak dari kedua tim begitu besar. Tapi RRQ kita harus yakin untuk game ini pula mereka bisa ngedapetin poin dan mengamankan upper bracket. Oke, di game kita yang kedua ini langsung aja semarakan hashtag Viva RRQ di game kita di kolom komentar tentunya karena kita langsung terbang juga. Di game kita yang kedua RRQ Hoshi versus EVOS SG di mana udah ada persebaran masing-masing hero mereka di area laning phase. Yap, bendera merah putih berkumandang terus-menerus dan sedangkan dari para jungler udah bersiap untuk ngamanin dari buffnya mau cepet-cepet gerak biar nggak kalah rotasi. Tapi tengahnya pertempuran gesekan tak bisa dihindari. Vin dan juga JPL menjadi pertahanan terkuat bagi keduanya. PK udah mulai coba untuk 1v1 situation dari masing-masing tim untuk melakukan clearing terhadap wave minion. Kita bisa lihat juga di mana Gear pun udah mulai mengarah ke area satu bal hitungan berer. Terlihat dari Albert lebih milih mengarah ke area jungle pattern orange buffnya terlebih dahulu. Tapi R7 seperti biasa dia nggak akan diem di tempatnya. Dia udah mulai mengarah ke area jungle pattern yang dimiliki Gear. Sudah siap juga untuk memberikan surprise attack ke area Gear. Tapi masih coba untuk di hold dulu. Sudah mulai menghadirkan batang hidungnya. Mengganggu pergerakan dari Gear. Masih bisa bertahan dan R7 gak mau terlalu overcommit. Prefer untuk mundur ke arah belakang. Tapi di arah mid lane V udah mulai tergerus. Dan first blood berhasil diciptakan oleh EVOS SG Bude Clara. Yes, tapi dengan adanya chain yang dikeluarkan berusaha untuk membalikkan keadaan. Tapi RRQ harus merelakan 1 point kill first blood untuk EVOS SG. Tak bisa untuk mengejar lebih dalam lagi. Sayla dengan hero signature-nya Kagura ditambah dengan execute and on point membuat EVOS SG bisa dibilang mereka mengontrol mid lane yang ada. Karena untuk damage burst di early-nya ya Kagura apalagi dipadukan dengan adanya execute tadi. Itu pilihan jungler yang dipakai oleh RRQ Hoshi. Mereka harus bisa mengendalikan di early game. Karena di sini Julian benar-benar harus dimaksimalin lagi dari sisi potensinya bermain sebagai jungler. Iya benar sekali, sejauh ini dia nggak terlalu agresif seperti menggunakan line slot di game kita yang pertama. Masih coba untuk cari momentum tapi kita bisa lihat juga di mana Freyin terjauh dari kamar pemanahnya membuat dia pun harus menjadi incaran dari EVOS SG. 1 poin kill lagi berhasil diamankan. Bahkan Turtle pun sudah mulai disambut oleh kawan-kawan EVOS SG. RRQ Hoshi masih belum mendapatkan momentumnya di mana R7 pun tidak bisa masuk ke area penggarakan dari EVOS SG. Buat Turtle berhasil diamankan oleh EVOS SG. 1 hero lagi berhasil mereka amankan membuat advantage pun berhasil diraih. Tapi RRQ Hoshi berhasil memberikan punishment terhadap Gear yang berhasil mensecure ke area satu objektif Turtle. EVOS SG setup yang baik dengan JPL. Tapi dari RRQ mereka berusaha juga untuk mengejar. Balasannya memang nggak semasif itu. Tapi kalian bisa ngedapetin nih ya. Banyak banget promo dari Grab dengan kode promo MSC X Grab. Diskon sampai 20.000 ditambah pulsa gratis untuk kalian. Jadi buruan pakai kodenya sebelum kehabisan. Langsung cus sekarang juga tentunya untuk menemani match RRQ Hoshi kali ini. Karena kita bisa lihat di mana RRQ Hoshi masih belum bisa segala game yang pertama. EVOS SG sudah mulai mengimbangi permainan dari RRQ Hoshi di game yang kedua. Di mana 3 poin kill ia kantongi. Disusul dengan ada satu objektif Turtle. Gear sudah mulai kembali melalang buana berkutat ke area objektif possibility jungle-nya nih Om Wawa. Oke, dan balik lagi EVOS SG mereka kuat banget sih buat bisa menangani untuk di early-nya. Karena mereka punya potensinya semuanya. Apalagi dengan pergerakan dari JPL yang memang cukup mencekam. Karena dia selalu berada di posisi-posisi yang gak diduga sama sekali oleh RRQ Hoshi. Mulai gerak nih dari RRQ Hoshi. Tiba-tiba aja di arah bottom lane Nick berhasil dipanis. 1 XP laner
yang mana akan membuka kesempatan untuk R7 nge-push dan menggerogoti gold shield di area bottom lane. Oke, dan ini dia untuk sedikit intipan bagi Talon kita di mana Jir dengan Demon Slayer ya dan juga dengan full attack speed dengan damage momentumnya. Jadi dia benar-benar ingin cepat untuk membersihkan isi jungle-nya dan itu juga sama seperti yang dipakai oleh Albert kali ini. Sama-sama ngedapetin pakai hal yang sama tapi gear. Ini lama banget kita nggak ngeliat Benedetta. Dia punya movement yang sangat cepat juga. Dia bisa menghindari banyak hal dengan an eye for an eye-nya. Jadi agak sedikit sulit sih setup dari RRQ sih sebenarnya. Tapi Kalau pastinya mau ngincer ke dia. yang harus diwaspadai di sini adalah Sayla kan. Kalau kita lihat dari emblemnya sendiri, dia kan punya Magic Worship. Plusnya lagi dia pakai Penetration Magic. Jadi bakal dalam banget dan dia pakai Execute. Nice banget bariernya dan JPL mengusir dirinya sendiri. Tapi RKOC dan Downing Light dikeluarkan langsung karena di belakang. Mendapatkan 2 member dari EVOS HG. Setup dari EVOS yang agak sedikit tidak rapi. Menguntungkan sekali untuk RKOC. Dilanjutkan ke area depan dengan change yang di pop up. Sementara dari EVOS HG mereka memilih untuk mundur ke arah belakang. Karena gear gak ada, Nick gak ada. Adamir menjadi korban selanjutnya. Lemon mau mengamuk ke area belakang sana. Ada JPL yang membackup dengan sangat cepat pula. Masih bisa selamat tentunya. Serangan kejutan yang diberikan Lemon masih belum bisa terselenggarakan dengan sangat baik. Tapi EVOS SG harus mulai hati-hati karena wave penunjang pergerakan RRQ Hoshi di area top lane pun sudah mulai merontokkan setengah dari HP turret yang ada. Tapi JPL masih berusaha untuk bertahan. Downing Leg sudah mulai masuk ke area tubuhnya namun killing spree. Serangan kejutan yang diberikan dengan satu win yang Fortune membuat RRQ Hoshi harus kehilangan Lemon. Udah satu bug mereka dengan satu buah damage yang diberikan oleh VN. Tapi ternyata EVOS SG masih bisa menghindari serangan R7 coba untuk berikan damage tapi udah ada satu buah heavy spin juga membuat R7 pun terparak beranda RRQ Hoshi kehilangan 2 pemainnya di area top lane. Banyak banget yang harus mereka tumbalkan untuk ngedapetin proyek di area top lane tapi proyeknya pun gak tembus ya. Dengan turret yang masih bisa di defense dengan sangat kuat oleh EVOS HG. RRQ banyak sekali mungkin yang mereka usahakan untuk mendapatkan point kill, men-secure 1-2 member dari EVOS HG tapi itu gagal. Tapi dari net worth-nya aja mereka masih lumayan unggul loh, walaupun berapa ratus ya. Dan kalian juga bisa ngedapetin ini Transformer Pass. Dapetin yang banyak soalnya bakal ada skin baru yang bisa kalian dapetin, recall juga, battle emote juga. Jadi buruan login, dapatkan Transformer Pass, terus lu tukarkan dengan draw dan hadiah menarik. Yes, jangan lewat pokoknya karena cuma sebentar eventnya sendiri. So langsung buruan cus. Kita bisa lihat tentunya di mana RRQ Hoshi masih berusaha untuk cari celah karena sejauh ini EVOS SG benar-benar udah mulai memanas di mana mereka pun sudah mulai menguasai dari segi permainannya. Bahkan kita bisa lihat di mana RRQ Hoshi sudah mulai coba untuk poking karya Turtle. EVOS SG sudah mendapatkan informasi di mana JPL pun langsung maju ke depan heavy space-nya pun langsung mendapatkan line up dari RRQ Hoshi tapi Turtle berhasil disecure oleh seorang Albert. Gear dalam bahaya. Lacto final dikeluarkan begitu saja tapi ternyata tidak. Dimana Gear pun tak terhentikan membuat dia pun harus tumbangkan ternyata dari sisi RRQ Hoshi. Dimana 5 poin kill berhasil diamankan oleh seorang Albert dan RRQ Hoshi manfaatkan kosongan dimana center turret EVOS SG pun harus hilang di arah tersebut. Iya, mereka melanjutkan keunggulan yang mereka dapatkan. 1 gear aja hilang. Jebol sudah. Ketika RRQ Hoshi bermain objektif, inilah yang dinamakan untungnya tambah banyak. Betul, Ya. langsung Memaksimalkan ya Om. untuk ganda ya. Berkali-kali lipat juga dan dari item build dari si Jir sendiri. Dia jungler ya kan, tapi dia memilih untuk rute yang berbeda. Kali ini kita melihat Benedetta dengan 1 item attack dan item defense sisanya. Tadi sudah ada Molten Essence yang sudah mulai di build up juga. Sedangkan Lemon, Berserker 1 Fury. buah Wind Talker udah jadi, ada Berserker juga untuk lebih menambah lagi critical damage yang akan diberikan. Sejauh ini juga dia masih belum dapetin keuntungan ya dari si Lemon sendiri. Gak kayak game pertama dia harus pick off 1 kali membuat bukan modal awal yang baik bagi Lemon. That's why Lemon harus mulai hati-hati tentunya dari segi positioning karena di area bawah kita bisa lihat EVOS SG udah mulai lakuin setup juga untuk mengambil dan merenggut 1 objektif turret yang dimiliki dari RRQ Hoshi karena dari setiap tim fight yang dibentuk masih belum bisa menembuskan pertahanan yang dimiliki. Walaupun kita bisa lihat juga Lemon udah mulai berlindung di area balik turretnya terlebih dahulu untuk melakukan clearing terhadap wave minion. Turtle sudah mulai berubah menjadi Lord. Yang dimana Lordnya akan muncul dalam waktu 30 detik lagi Bude. Betul, tapi di menit-menit kayak ini kita bisa ngeliat betapa superiornya dari Albert ngedapetin 2 level di atas Gear. Dia udah ngedapetin level
12 terlebih dahulu dan JPL di area bawah akan dihadangkah karena Albert sudah hadir. Begitu sekarat JPL dan Albert mengetahui hal itu. Belum dikeluarkan dari segi chainnya tapi Downing Light berhasil untuk dihindari JPL. Dewi Fortuna berada di kepala JPL. Lihat 2 poin turret berhasil diamankan tapi damage yang diberikan oleh Sheila pun gak terbendung lagi membuat RRQ Hoshi harus kehilangan Albert. Dimana pecahan tabungan pun bisa menjadi advantage bagi EVOS SG. Lord sudah mulai hadir tapi masih belum ada setup dimana Nick sudah mulai menelusuri rumput untuk mencari keberadaan dari hero-hero RRQ Hoshi. Udah mulai coba untuk blokade aja dengan adanya Guardian Barrier. Lord sudah mulai terpoking dimana EVOS SG sudah memancing keributan. Dibalik ke daerah territorial dia udah ada satu buah Mystic Vault juga yang menghentikan pergerakan dan VYN. Coba untuk mulai create momentum tentunya dengan satu buah 16 yang di pop up. Namun masih belum ada follow up lebih lanjut lagi dimana Lordnya pun tersisa setengah HP dan Gear berhasil langsung mengarah ke area Lord yang unstoppable berhasil diamankan oleh seorang Sheila. Sheila tak terhentikan dan bahkan kita bisa lihat juga di mana Mystic Vault-nya tepat mendarat ke area tubuh dari seorang Sheila membuat shutdown berhasil diterapkan oleh seorang Clay. Wow, RQC dan juga EVOS HG. Gesekan mau terjadi dan Lemon kayaknya di game kedua kali ini udah menjadi salah satu target operasi dari EVOS. Dan ditambah dengan lore yang didapetin oleh EVOS, ini bisa banget buat ngedobrak tier pertama di area tengah, area bawah. Tapi kalian bisa ngedapetin juga nih dari Carnival MSC Live. Bergabunglah bersama kami untuk mendapatkan banyak hadiah. Ada skin, langkah MLBB dan juga uang tunai besar. Waduh, gimana nih mau RRQ Hoshi di game kita yang kedua kali ini? Ya mereka agak pressure dengan kehadiran Jir sebenarnya sih. Ini agak sulit ya untuk bisa ditangkap dari Benedictanya yang sangat-sangat licin sekali dan membuka selalu peluang. Ketika dia lagi di fokus ada Akai yang merusak formasi dari RRQ Hoshi. Iya, benar sekali sih. Dan itu yang membuat RRQ Hoshi nggak bisa seluas game yang pertama untuk melakukan create momentum. Bahkan Lord yang berasal tersecure oleh EVOS SG pun sudah langsung mengarah ke area center turret dari RRQ Hoshi. Vision EVOS SG akan semakin luas lagi untuk mengakuisisi jungle. Patron yang dimiliki oleh seorang Albert. VYN sudah mulai mengisi rumputan. Dan bahkan dia mau mundur, nggak mau terlalu overcommit juga. Dimana tidak ada wave minion penunjang pergerakan di area mid lane. Bottom lane turret pun langsung dilenyapkan begitu saja oleh EVOS SG. Mengingat tidak ada penjagaan terhadap objektif turret tersebut, Bude Clara. Banyak banget CP yang udah didapetin dengan satu Lord pertama. EVOS HG ngerontokin 3 turret di area bawah, tengah, atas, dan bahkan bawahnya tuh 2, jadi 4 ya. 4, tapi tentunya dengan adanya MSCPS jangan sampai kelewatan banyak banget hadiahnya. Login, terus selesain questnya, dapetin hadiah-hadiah menarik yang ada di MSCPS. Jangan sampai kelewatan. Tapi dengan adanya JPL hadir dari tengah-tengah diseruduk langsung dengan Nick. Follow up yang sangat baik. Adamir dengan damage yang sangat besar. Tapi RQC membalas dengan sangat baik. Chain yang keluar. Albert masih bertahan di area samping sana. Lemon memberikan damage yang sangat besar. Sheila tak bisa berkutik lebih lagi. Mencoba untuk mengejar lebih dalam. Albert menunggu timing yang pas. Mengejar ke arah EVOS HG. Tapi barrier yang dikeluarkan oleh EVOS HG membuat semuanya terhenti. Tertahan 2 untuk 1. 2 untuk 1 dari RRQ Hoshi juga gak mau terlalu overcommit ya mau. Ya sini EVOS mereka cuma menunggu sekarang. Menunggu apa yang bakal dilakukan RRQ Hoshi dan mereka akan menjawabnya dengan adanya heavy spin yang dimiliki oleh Akai. Dan membuahkan hasil beberapa kali juga. Oke, dan ini juga tentunya skin Transformer udah mulai hadir. Jadi kalian jangan lupa untuk draw mulai tanggal 24 sampai tanggal 7 nanti untuk berkesempatan memenangkan hadiah menarik. Yang dimana kalian juga pasti akan berkesempatan untuk dapetin Roger Grimlock setelah melakukan 10 sembuhan pertama. Jadi buruan nih, gak cuma itu aja, kalian juga akan dapetin hadiah lainnya. Jadi buruan, ada prize pool juga, jangan lewatin dan langsung ikutin Transformer MLB versus MLBB ya, ex-MLBB maksudnya. Dan kedua tim ini, mereka akan gelut lagi harusnya. Karena sekarang menit-menit yang krusial juga untuk Lord yang kedua. Lord yang udah ter-enhance. Jadi akan sangat membantu siapapun yang akan ngedapetin Lordnya. Di sisi EVOS HG, posisi mereka kalau war gede sebenarnya lebih enak. Dengan adanya dari Nick-nya, Wild Charge, lalu dari JPL. Yes. Betul. Ada. Dengan Heavy Spin. Heavy Spin ada, Wild Charge-nya ada, terus juga Sheila. Nah itu sih yang aku pengen mention. Sheila-nya yang bahaya banget sebenarnya. Dia bisa masuk tiba-tiba, Yin Yang overturn, execute, dapetin 1. Dan itu udah langsung jadi game changer untuk EVOS SG. Tapi Lemon tadi berhasil ngehindarin loh, malah digalakin balik. Sheila-nya coba ngeflank ke arah belakang, tapi udah dibaca pula permainannya. Sedangkan R7 sendiri di area atas, heavy spin miss, tapi ditambah dengan area flicker. Terkunci langsung dari R7 di area top lane dan Adamir men-secure point kill di arah top lane. Sedangkan ada RQC, mereka mendapatkan waktu untuk mengamankan Lord. Tapi Sheila hadir sana, Lemon dalam bahaya. Lemon yang ngamuk di area samping sana, dibalasin Sheila. Mendapatkan batu
satunya. Tapi dengan ada Nomen Blast nge-setup ke area samping kiri, di samping kanan. RRQHC mencoba untuk kabur ke area samping Nick dalam bahaya. Lord akan ke retri didapatkan siapa? EVOS SG mendapatkan Lordnya. Sementara RRQHC akan mengamuk ke area samping. JPL tumbang, begitu pula dengan Finn. Albert masih perkasa bersama dengan Clay. Berdua lawan berdua juga. Bukan poin yang baik tentunya, tapi kita bisa lihat juga di mana Clay berhasil men-shutdown pergerakan dari satu hero EVOS SG 2 untuk 3. Kita bisa lihat juga di mana RRQHC kehilangan momentum untuk bisa nge-secure karya Lordnya, di mana space yang mereka create justru menguntungkan Gear untuk langsung secure karya objektif Lord tersebut. Di sisi lain, RRQHC harus mulai coba untuk memikirkan cara untuk melakukan defensif mekanisme terhadap objektif high ground defense mereka. Di menit kita yang ke berapa tuh? 4 atau 8, 13 kali ini. Duar. Yes, dan ini dia sedikit momen sebenarnya di mana tadi Lemon ya hampir ke pick off, tapi seharusnya dia sudah punya lifesteal yang cukup tadi. Dan dia bisa berhasil ngebalikin lah keadaan setelah hampir kena burst dari Seila sendiri. Meskipun memang mereka harus kehilangan tadi untuk Lord. Yes, Seilanya bisa memanfaatkan rumputan dengan sangat baik sih. Weh, heavy spin lagi menguji R7, memisahkan dari kawanan RRQHC ditambah dengan wild charge, tapi damage yang diberikan oleh EVOS SG tidak cukup untuk menghentikan R7. Malah di sini Seila yang harus tumbang, di burst langsung dengan adanya Albert yang ngeflank dari area samping. Yes, Albert berhasil mukul mundur Seila kembali. Dimana EVOS SG harus mulai langsung berurutan mundur ke area belakang karena nggak boleh terlalu overcommit juga. RRQHC nggak mau terisolasi. Mereka udah mulai memberanikan diri untuk maju ke area depannya. GPL udah mulai coba untuk mulai memukul mundur juga. Dari RRQHC, wave minion penunjang pergerakan mereka pun sudah mulai di manage, conceal diaktifkan. Mereka coba untuk mulai mengisolasi balik EVOS SG ke area base turret-nya. Kita bisa lihat juga di area bottom lane akan menjadi momok utama dari RRQHC. Mengingat mereka harus mulai menunggu, tapi di area bottom lane kita bisa lihat juga Gear diam-diam menghanyutkan. Udah mulai memanage wave minion yang langsung menembus pertahanan yang dimiliki dari RRQHC, tapi masih belum ada yang notice pergerakan dari seorang Gear. Gear coba untuk recall terlebih dahulu, di mana RRQHC hanya bisa merelakan inhibitor turret mereka dibungkam begitu saja oleh Gear yang diam-diam menghanyutkan di area bawah. Ya, dia ngerat ke area bawah tanpa adanya wave minion. Berhasil untuk didapetin dan membuat RRQHC pecah konsentrasi. Harus balik ke area belakang nge-reset ulang. Karena terlalu berbahaya, minion akan segera masuk. Ya. Nge-reset dan nge-manage wave-nya lebih baik lagi. Karena untuk masuk ke area base dari EVOS SG juga bukan hal yang mudah untuk mereka. Benar, agak sulit ya, apalagi mereka punya dari EVOS SG di sini mereka ada Seila yang bisa dadakan aja ngasih satu buah burst damage, mungkin pick off satu atau bahkan dari dua pemain RRQHC kalau mereka sedang dempet-dempetan satu sama lain. Cuman semakin bertambahnya menit di sini, power dari Clay juga pastinya sudah mulai ke build up, apalagi dengan item yang sudah dibayar oleh dia sendiri. Satu hal yang pasti di sini Adamir, sini musuh utama banget karena Adamir damage-nya dengan Wesker besar banget. Tapi Gear di area bawah dengan an eye for an eye, Electro Final Blow, kabur dari pengejaran R7 dan juga Lemon. Padahal damage dari Lemon tuh udah gede banget loh, udah pakai heavy crossbow, semuanya udah di pop up. Tapi ya Benedetta, kita tahu betapa licinnya dia, betapa susahnya dia buat ditangkep. EVOS SG memaksimalkan hal itu dan ditambah pemain dari EVOS SG lainnya, mereka udah nge-set up di arah Lord. Ya, dan juga Benedettanya tebel itu karena dia semuanya defense, cuma satu item attack-nya dari awal. Dia cuma punya Hunter Strike. Pantes aja damage-nya Lemon gak bisa masuk total ya. Nggak benar-benar gede banget lah. Dia juga cukup respect dengan adanya satu buat Dreadnought Armor yang belum dijadikan ke Antiquiras. Yes, benar banget tentunya untuk menahan dari damage yang diberikan oleh Lemon juga. Tapi di area bottom lane kita bisa lihat juga R7 udah mulai mengetahui pergerakan dari Gear yang coba untuk melakukan split push. Tapi di area sini kita bisa lihat juga di mana RRQHC udah mulai coba untuk menggempur berikan serangan ke area seorang GPL terimmobilize, immortality yang terbalut dalam dirinya untuk memecah begitu saja, di mana dari Albert pun berhasil melakukan eksekusi terhadap satu hero dari EVOS SG. Kekurangan kuantiti RRQHC sudah mulai memanfaatkan keadaan untuk maju ke area depan, mereka gak mau mundur, di mana R7 pun langsung mengarah ke area Seila yang memang memberikan dampak buruk bagi RRQHC. Lord pun langsung mereka sambut, sudah mulai terlihat terpoking, di mana R7 pun memberikan distraksi yang baik. Tapi Lordnya harus terus dijalankan. Gear udah mulai diam di area belakang untuk berikan serangan backdoor pun bisa disindari oleh Lemon. Ini dia pertukaran di mana Albert berhasil langsung melakukan steal ke area Lord yang terpoking. EVOS SG harus kehilangan god laner mereka, immortality yang terbalut dalam tubuh Gear pun pecah begitu saja. Damage yang diberikan seorang Lemon membuat EVOS SG harus kehilangan dua pemainnya. Ditambah dengan Lord yang harus jatuh ke tangan RRQ, dan ini menjadi angin segar untuk RRQHC mendapatkan kemenangan kecilnya dan bisa jadi menjadi kemenangan mereka karena sekarang Finn dan juga R7 memberikan pressure
top lane-nya. Downing Light dikeluarkan, Lemon mulai mengakuisisi jungle milik tim EVOS HG. Mereka nggak mau ngelepasin cengkraman yang sudah mereka berikan. Dan Lord akan masuk ke area tengah, bawahnya juga akan berjalan. At least 1 atau 2 inhibitor bisa hancur. Bisa sih, ini RRQ Hoshi udah berhasil melakukan ekspansi terhadap jalur yang dimiliki oleh EVOS SG. Lord yang kedua akan langsung jump in ke area struktur bangunan mid lane EVOS SG. Downing Light di pop up gitu saja, tapi Seila nggak membiarkan Lordnya langsung masuk ke area base turret. R7 udah mulai coba untuk memukul dengan Clock of Frag di selain Finn. Langsung ngegeprek Big to saya dengan ada satu Phenomenon Blaze, tapi EVOS SG masih bisa mempertahankan high ground mereka. Dan RRQ Hoshi balik lagi, mereka nggak boleh terlalu overcommit. Lord yang tadi emang akan hanya ngebantu 1 atau 2 inhibitor dan hanya 1 yang bisa didapatkan oleh RRQ Hoshi. Sementara EVOS SG mereka ingin membalas perlakuan dari RRQ, mencoba untuk siapa nih yang ketinggalan, siapa nih yang lagi greedy di area jungle. Tapi sayangnya nggak ada yang bisa mereka tangkap. RRQ Hoshi bermain begitu hati-hati dan mereka rapi mundur ke area belakang secara bersamaan. Gak mau ada yang mau di pick off, dan apalagi ada Gear yang selalu ngelakuin split push. Nah ini sih PR utamanya sebenarnya adalah bagaimana mereka bisa menghentikan Gear. Kalau split pushnya berhenti dari EVOS SG, seharusnya pressure untuk RRQ Hoshi melakukan defense bakal sangat-sangat berkurang sekali. Dan mereka bisa fokus untuk mendapatkan objektif yang lain. Mungkin seperti Lordnya atau bahkan dengan melakukan raid ke arah jungle dari EVOS SG. Dan memasuki menit kayak nyaris ke-20 ini, Clay belum kesentuh sama sekali sih. Positioning dari RRQ Hoshi menurutku itu yang outstanding BGT. Lemon, tadi lihat gak sih dia pakai sprint, ngiterin dari arah sampingnya. Clay juga selalu bisa menjaga jarak. Jadi damage dealer dari RRQ Hoshi selalu terjaga dengan penuh. Mereka benar-benar mengoptimalkan positioningnya dengan sangat baik, dan ini yang harus perlu dikonsistensikan oleh RRQ Hoshi karena possibility untuk EVOS SG mengembalikan keadaan lagi masih cukup besar tentunya dengan adanya gear mobilitas yang bisa dia manfaatkan untuk melakukan manage wave minion yang membuat konsentrasi dari RRQ Hoshi agak sedikit terpecahkan ya Om. Oke, dan masih menanti untuk Jir apa yang dilakukan di sana. Diam termenung dulu ya kan, nungguin sebentar. Mungkin agak sedikit memberikan pancingan lah. Pancingan kepada RRQ Hoshi, ini diam nih. Kita bisa masuk ke sana juga. Dan kalian bisa tebak-tebakan nih siapa yang akan menjadi pemenangnya di MSC Gas. Jangan lupa buat prediksi di bagian e-sport sebelum pertandingan dimulai. Prediksi yang benar itu bisa ngedapetin MSC Coin. Terus MSC Coin bisa ditukerin skin, emote, graffiti, eksklusif MSC di MSC Pass Shop. Pass Shop. Langsung MSC Pass. Pass shop. Pass shop. Jadi buruan deh langsung prediksi nih. Kalian yang jago tebak-tebakan langsung prediksi karena banyak banget reward yang menanti kalian. Sambil kita menanti juga nih ya dari kedua belah tim sama-sama lagi nungguin untuk siapa yang bakal create momentum duluan ya Om Awa. Menarik sih untuk item berikutnya bagi Jir ya kan. Dia build-nya ke arah Queen Swing. Oke. Jadi nanti untuk setiap skill yang dipakai bakal nge-regen lagi dan dia bakal jauh lebih tanking ya. Waktu life-nya juga sudah mulai berkurang sendiri. Tapi Evolve Lord cukup menentukan sebenarnya. Tinggal pancingan siapa yang bakal bisa kena juga. Dan kita bisa melihat di sini bagaimana Gear ini sangat merepotkan ya. Untuk bisa ditangkap. Karena yang bisa tangkap siapa sekarang yang bisa tangkap dari Clay mungkin. Tapi Aphron dia pasti bisa keluar gitu loh. Iya. R7 juga kalau mau ngadapin Gear repot, nggak akan bisa juga kan? Ya ini lebih ke Bisa arah memang kabur. EVOS SG ya. Mereka punya sisi yang luar biasa banyak. Ya. Mereka punya V-Spin, mereka punya Wild Charge. Masih ada Electro Final Blow. Tim yang Fortune ini luar biasa banyak dan positioning yang wajib banget rapi buat RRQ Hoshi. Ini rada gawat sih, Lord akan jatuh ke tangan EVOS SG tapi RRQ Hoshi nggak mau membiarkan hal itu. Heavy Spin sudah di pop up, membuat semuanya porak-poranda dan Gear ngedapetin Lordnya. Sementara di area depan sana ada Lemon jadi korban, sedangkan Lemon harus ditukarkan. Seila begitu sekarat dan chainnya nggak bisa connect, tapi Seila masih bisa di take down. RRQ Hoshi ngedapetin 3 member dan mungkin akan menjadi 4. Gear berusaha untuk mengejar ke area kiri kanan, kabur dari pengejaran Clay. Sementara kita lihat EVOS SG mereka ingin mempertahankan keunggulan dari segi laningnya. Di arah atas akan segera dibersihkan, mencoba untuk mendobrak masuk dengan keunggulan wave minion yang mereka miliki. Tapi RRQ Hoshi dengan hanya tiadanya Lemon, mereka masih bisa nge-defense dengan sangat kuat dan bahkan memotong pergerakan dari Lord di area bottom lane-nya. Yes, Lordnya dipotong sebelum masuk ke area high grounds RRQ Hoshi. Keuntungan dari RRQ Hoshi untuk bisa memulangkan 3 hero EVOS SG. Sehingga Lord yang berhasil tersecure pun gak memberikan dampak yang signifikan. Dan bahkan tidak ada dampak dari Lord yang berhasil mereka amankan. Iya. Dan betapa hebatnya kalau lagi war itu rapi dan nungguinnya sih. Ketika heavy spin, mereka bisa ngindarin. Tapi sekarang kita ngeliat di area bottom lane-nya. Buset. R7 ditungguin.
ada JPL dan juga Gear yang diam-diam. Tapi R7 itu bukan pilihan yang masih gampang mau, untuk di take down. Wah, Untur pas banget juga sih tadi ada Cyclone Eye ya. Bisa ngejab mundur ke belakang juga. Karena kalau sampai kena heavy spin terus ditempelin Wesker, hilang sih itu. Wassalam. Ya, Immortality pecah lah. pecah lah. Minim-minim tuh. Minim-minim. Tapi ya ini masuk ke late game sih. Siapa yang buat satu kali aja blunder, bisa langsung one straight and push. Oh, Oke. Dari itemnya ini ya. jual beli item pasti udah kelaku ya Om ya. Udah lah, ini udah masuk manajemen ekonomi lah ya. Udah sampai potion udah dibeli. Ya, Ini tinggal potion. momentum berarti ya. Ya, tapi balik lagi satu momentum, yang kedua positioning. Kalau EVOS SG mereka pengen mungkin buat mencari base-nya, cari yang namanya Clay. Ya. Clay belum pernah terpick up satu kali pun loh. Wow, gokil ya. Ini positioning dari seorang Clay sendiri dan bahkan dia langsung mempower karena Downing like karya depan. Masih belum ada follow up lebih lanjut dari Araki Hoshi. Tapi Albert masih mau lebih. GPL masih bisa bertahan. Mystic Fold memberikan efek immobilize ke area GPL yang terbalik Immortality. VYN maju karya depan. Tapi ada blokade dari Guardian Bear membuat Araki Hoshi lebih prefer untuk reset mundur. Karena masih belum ada momentum yang tercreate. Balik lagi Gear masih bisa menghindari serangan dengan area Phantom Slash dan juga Avronov untuk mundur ke area belakang. Dan Araki Hoshi lagi-lagi dia coba untuk mulai menyisir rumputan untuk nantinya kembali memberikan serangan kejutan ke area EVOS SG. Wah, ini daging dusar banget baru game yang kedua. Dan kita berharap ini akan menjadi game terakhir juga sih. Dan kemenangan RQC serta EVOS SG menurutku ya, menurut Bude sendiri itu bakal bergantung di arah Lord. Iya, Iya. pastinya. Lord 1. Semua bakal gelut di situ. Nah, itu penentuan banget ya nanti. Penentuan. Siapa yang dapat Lord atau mungkin Lordnya gak dapat tapi ada yang tim ke wipe hilang 4, hilang 3. Ya, tapi momen-momen ini yang ditunggu-tunggu pastinya dari keduanya, EVOS SG. Mereka udah mulai menyisiri, mulai menduduki areanya milik RRQC. Arah jungle, dari bas kiri, bas kanan, udah didudukin. Ya. Dan belum lagi, yang harus diperhatikan oleh RRQC adalah jangan sampai mereka keret sama Gear yang terus-menerus melakukan rotasi. Nah, tapi sebenarnya dari R7 sadar sih akan hal tersebut dan dia langsung oke, kita harus potong juga untuk ngebenerin lane-nya. Dia mau gak mau harus nge-mirror pergerakan dari Gear. No, tapi heavy spin dikeluarkan mengunci pergerakan dari Finn di area samping sana. Terpisah sudah peperangan dari area QC. Clay dalam masalah masih bisa bergerak belakang. Finn akan menjadi korban pertama. Tapi dia masih bisa bertahan. Darahnya sangat tipis. Nominun Blast gak bisa untuk di setup. Tapi dengan adanya Wild Charge menutup pergerakan dari RRQC. 4 membernya masih berdiri tunggu. Maju ke area depan tanpa adanya Albert. R7 mengunci Adamir. Mengejar-ngejar dan memberikan damage yang sangat besar. JPL berusaha untuk melawan recall. Tapi akhirnya Finn yang ditumbangkan pula. Gak ada Albert, gak ada Finn. Bukan berarti RQC gak bisa bertahan karena Seilanya sudah tumbang. 2-1 bukan angka yang baik tentunya. Bagi Araki Hoshi mereka harus reset mundur. Tapi Gear sudah mulai memberikan serangan balik. Clay menjadi momen utamanya. Tapi ada R7 di samping Clay. Membuat Gear pun prefer untuk mundur. Dan gak mau terlalu follow up. Mengingat dia pun harus menunggu Seila untuk hadir di Lane of Dawn agar bisa langsung menyambut Lord yang ketiga. Yang keempat bahkan kita bisa lihat juga udah mulai dicuri. Udah mulai dipoking juga teman-teman dari EVOS SG. Masih belum ada observasi tapi R7 sudah mulai memunculkan batang hidungnya. Informasi sudah mulai didapatkan tapi R7 masih menunggu kesiapan dari Araki Hoshi untuk bertarung kembali di area Lemon Lord Pit. datang. Setengah dari HP Lord sudah mulai tersisa. R7 memberikan diri untuk maju ke depan Lemon. Masih belum mau terlalu dalam untuk masuk tapi ada Clay di sisi samping yang sudah siap juga untuk memberikan backupan. Setengah dari HP Lord cukup Drakdikduk. Gear sudah mulai mempersiapkan untuk langsung melakukan clearing terhadap Lord, membuat Araki Hoshi prefer untuk melakukan defense mekanisme terhadap Lord yang sudah kembali tersecure dari kawan-kawan EVOS SG. Ya, RRQC sudah memberikan segala yang mereka miliki untuk mempertahankan Lord, buat kasih distraksi, mungkin memperlambat juga untuk Lord di take down oleh EVOS SG. Mereka nggak punya Albert yang bisa adu retri sama Gear. Mereka nggak punya eksekutor untuk mencuri dari segi Lordnya. Crowd control pun nggak ada. Jadi tentu RRQC hanya bisa bertahan Betul. untuk melakukan defense di arah base mereka. Oke, dan ini dia untuk benteng pertahanan terakhir bagi Araki Hoshi karena dari EVOS juga dari landing phase-nya, minionnya ini udah sejajar banget semuanya. Mereka bisa milih untuk antar 3 lane atau mereka bisa mengiringi juga untuk Lord yang sudah evolve ini untuk barengan naik memecahkan base dari Araki Hoshi. Tinggal masalah siapa yang bakal mendapatkan first kill-nya. Konsil langsung diaktifkan begitu saja di mana JP langsung memperagakan belakang lane up dari Araki Hoshi. Lord yang sudah mulai masuk ke base turret dari Araki. Udah mulai coba untuk dihentikan di mana Lemon memakan damage dari Seila. Masih bisa coba untuk mengoptimalkan posisinya. Clay mampu untuk memberikan pergerakan juga untuk mendorong Lord yang sudah masuk ke area teras rumah dari Araki Hoshi di selain R7. Tidak membiarkan EVOS SG fokus terhadap struktur bangunannya di daerah mid lane. Damage yang diberikan pada Adamir pun sudah mulai memberikan efek
efek meltdown ke R7, membuat R7 terus mundur ke belakang. Gimana Adamirnya gocek kanan kiri untuk menghindari serangan yang diberikan. GPL udah mulai coba untuk bertahan, tapi ternyata Immortality yang terbal dan dirinya pecah. Seila maju ke depan, terimmobilize, masih bisa bertahan kan. Namun ternyata damage yang diberikan dari Seila pun masih bisa disustain oleh kawan-kawan dari RRQ Hoshi. Wow. Satu Lord ter-evolve. Gak bisa tuh ngedapetin apapun dari RRQ Hoshi. Point kill gak bisa. Turret juga gak ada. Nah ya, dan bahkan membuang flicker heavy spin gak sih tadi terlalu cepat tadi bukan dari JPL. Iya. Yang menurutku gak terlalu bagus tadi karena teman-teman yang lain ini masih ada di belakang dan dia melakukan inisiasi sendirian. Wah, itu miskalkulasi ya bisa dibilang. Iya, dan ini tadi 1 lawan 4 dan untungnya dia gak ke pick off tadi. Tapi ya ini adalah posisi reset dan ya Lord berikutnya lagi kelarin. Lord yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 habis ini. 6. Oh iya? Lord yang ke 6. Iya, ini Lord ke-6 Bude. Wow. 1 untuk RRQ, 4 untuk EVOS SG. Ya dan kondisi sementara sekarang sih ngelihat di mana keduanya itu tinggal caranya nge-setup, positioning. Ya. Kalau udah menit-menit segini gak sih? Udah ini udah item, udah lah ekonomi mana coba tinggal mereka siapa yang fast hand nanti buat ganti-ganti ya kan antara Ya. Winter, Immortal atau bahkan ganti ke item attack satunya atau item yang biar mereka gak recall ke belakang karena ada Guardian Helm. Barusan Athena Shield udah dibeli sama R7. Oke. Udah tuker. Tinggal sekarang ya ini gearnya sih, stopnya gimana? Kan dia selalu melakukan split push, dia selalu nge-distract pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Ini memecahkan konsentrasi sih karena Gear memanfaatkan mobilitasnya dengan sangat baik di laning phase milik RRQ Hoshi. Dan Lord kita yang ke-6 pun sudah mulai hadir di Land of Dawn. Kita udah lihat juga di mana EVOS SG pun sudah mulai mengisi sisi area Lord tersebut. Gear benar-benar memecahkan konsentrasi di mana R7 gak bisa hadir di area objektif tersebut. Bahkan damage yang diberikan Adamir pun mampu untuk memberikan efek meltdown ke area tubuh dari seorang Finn. Membuat Finn pun harus mundur ke area belakang. Tapi kita bisa lihat di mana Akai pun sudah mulai memberikan setup backdoor ke area kawan-kawan dari RRQ Hoshi. Dan ini harus mulai diperhatikan tentunya karena udah ada satu ball charge. 1,8 detik Immobilize pun masuk ke tubuh seorang Lemon. Membuat Lemon baru tumbang begitu saja. RRQ Hoshi kekurangan quantity. Mereka coba untuk memberikan serangan balik ke Seila. Dikeprek begitu saja dari 1 bandang blast. Membuat EVOS SG pun kekurangan quantity. 4 versus 4. Clay dalam incaran. Di sana udah mulai coba untuk bertahan. Gocek kanan kiri tapi Adamir berhasil memecahkan Immortality. Guardian Baroque di pop up. Mampu untuk menyelamatkan seorang Clay. Backupan yang bagus membuat Adamir tergencet. Pergerakan dari Vayne pun mampu untuk memberhentikan pergerakan dari Adamir. Dan bahkan Clay masih bisa pulang ke area base-nya. Tapi RRQ Hoshi masih mau lebih dan bahkan EVOS SG pun gak mau mundur ke area belakang. Finn memecahkan Immortality-nya tapi Adamir yang juga cukup kuat pun masih bisa mentahan dari kemampuan yang diberikan Budi Clara. R7 dan juga Albert mereka harus pulang kabur dari EVOS SG yang masih perkasa. Sementara mereka walaupun darah mereka sangat sedikit tapi timing yang tepat. Maju mundur yang manis Finn dan menjadi korban bersama dengan Lemon. Kayak itu sangat-sangat membuat timing yang tepat untuk RRQ Hoshi. Bayangin aja, itu Clay kabur ke arah base-nya EVOS SG. Dia berhasil untuk kabur dari kematian. Dan backup yang sangat manis juga sih dari Vin. Dia mengorbankan dirinya maju ke depan. Ya. Itu menurutku luar biasa banget dari Vin ya. Kalau kita lihat bagaimana timingnya dia dengan penggunaan Guardian Bulwark-nya. Membuat Clay belum pecah telur. Iya juga. Bayangin aja. Bener-bener di cover karena sekali aja tempelan dari Wesker kelar. Di cover, Guardian Bulwark keluar dan Imo pecah memang tapi masih bisa kabur buat Clay. Dan begitu dia recall, berarti ada satu hero yang bisa defense di arah dari base untuk RRQ Hoshi. Wow, Finn full support untuk Clay. Dedenford Bogor belum pecah sama sekali. Tapi dari sekarang RRQ dan EVOS mereka akan sedikit kesulitan buat nge-setup. EVOS sih udah mencoba nih. Mau nge-sandwich RRQ Hoshi. Segala cara gak sih sudah dicoba sama Segala cara udah dicoba. EVOS SG? Iya. Aduh. Dan kalau ada stalemate seperti ini tinggal gimana ya, perang siapa yang jauh lebih siap untuk berhadapan dengan Lord yang ke-7 ya ini. 7 ya, karena ini udah sakit banget Lordnya. Waduh, ini udah sakit banget sih dari kedua belah tim. Sama-sama nunggu momentum untuk bisa mempoking karya Lord. Sisi lain Clay langsung mempop up karya satu buat downlink like juga. Dan bahkan masih belum ada informasi yang didapatkan. Satu bird first sudah mulai diamani oleh Gear, dimana ada satu item yang dibuang oleh EVOS SG.
Dan ini dari players goldnya di mana Adamir memegang gold terbanyak. Udah jadi sultan semua sih. Tapi yang paling bermasalah adalah gimana caranya mereka mencuri satu persatu yang agak sedikit sulit karena udah masuk karena late game. Semuanya akan berkumpul, berkutat. Tapi Gear di area samping kiri berhadapan dengan R7 dan juga Lemon. Sementara Finn menghadapi JPL dan juga Nick. Ada sedikit perpisahan yang terjadi di antara EVOS HG. Ada yang di kiri, ada yang di kanan. Dan itu ngebikin Arkeosi juga harus waspada. Lini belakang mereka dalam bahaya. Gear bisa dengan mudah menuju ke arah antara Lemon ataupun Clay. Ya, dan juga sama-sama ya dari base turretnya juga sama-sama yang baru hilang satu. Sama-sama kuat, sama-sama strong, sama-sama ya mentok aja dikepentok di Lordnya siapa yang bakal nge-start awal. Dan sebenarnya balik lagi tergantung dari Clay tadi satu. Yang kedua ini kalau kita lihat Finn sekarang menjadi salah satu kartu kunci untuk Arkehosi. Guardian Bulwark-nya harus pas biar Adamir gak ngasih damage yang terlalu dalam buat teman-temannya. Apalagi kayak sisi terbesar tapi buset Clay. Deden, damage dari mana itu gede banget. Adamir langsung sekarat karena adanya Downing Light dari Clay dan membuat harus mundur, ngeriset ulang. Lord pun juga harus terreset. Yes, Lord yang sudah mulai terpoking bahkan menjelang setengah HP-nya pun kembali terreset. Ararki-Hoshi juga udah mulai melakukan encounter di area Lord Pit tentunya. Gear masih belum mau mundur, sudah mulai memancing keributan lagi. Bait Lord pun sudah mulai dibuka oleh EVOS SG. Ararki-Hoshi masih belum mau terpancing tentunya walaupun Clay sudah mempap karena Downing Light-nya tapi Lemon langsung meresur Adamir di spray dan begitu saja lini biru Adamir menjadi momok utama dari Arkehosi tapi Gear langsung lari ke lengkap untuk menghindari serangan dan bahkan menyelamatkan diri dari seorang Adamir. Lemon coba untuk mulai memposisikan dirinya agar tidak terculik oleh kawan-kawan dari EVOS SG. Udah ada satu buah serangan kejutan juga di mana Sayla memberikan damage signifikan dengan ada satu Yin yang Evertron tapi ternyata masih belum bisa memberikan impact bagi Arkehosi. Hanya jual beli serangan, masih belum ada korban jiwa yang terjadi dari skirmish bahkan impact yang terjadi. Ini momen dimana mereka saling menahan dari ultimate-nya, nggak dikeluarin secara gegabah dan sangat hati-hati membuat ya tarik ulur maju mundur back and forth akan terus terjadi. Iya dan satu lagi nih kan kalau kita bicara soal late game ya, siapa yang bisa sustain tahan ya lebih lama biar gak recall terus-terusan. Iya. Ini dua marksman-nya saking gedenya damage ya sekali tembak itu darahnya penuh semua. Aduh. Lemon udah sekarat. Tembak Karena sekali jungle, full lagi. Full. Sama si Adamir juga gitu. Dia pakai West tembak di yang di hutan sana tas balik lagi dia full lagi. terus lagi deg-deg ini gimana hasilnya karena udah 30 menit game berlangsung. RRQ dan juga EVOS SG mereka masih ngotot nggak mau menyerahkan game kedua ini. Jadi yang di kolom komentar bendera merah putihnya di spam Bisa, ke yuk. RRQC. Mereka harus melakukan setup perfect kalau mau menangin warnya. Betul, dua-duanya harus perfect banget, jangan sampai ada kecolongan dan bahkan untuk timing-timingnya sendiri di sini dari Benedetta-nya selalu pas gitu loh. Ada Lordnya, kenapa nggak bisa di start? Karena Benenya ini selalu split. Dan kalau ada yang nyamperin kan nggak bisa sendirian ya buat tumbangin dia. Itemnya dia defense semuanya. Satu attack lah, ada Hunter Strike tadi nggak tahu siapa tahu sudah diganti juga. Sisanya ya udah dia bakal stay di sini kalau memang Lordnya udah mulai dipok pastinya Benedetta dengan mobilitas yang jauh lebih tinggi lebih cepat untuk nge-backup di area dari Lord. Benar sekali, itu dia yang menjadi kesulitan tersendiri bagi Ararki-Hoshi karena ada satu hero EVOS SG yang bisa memecahkan konsentrasi tersebut. Tapi lagi-lagi udah ada passive gaming yang terjadi di menit ke-36, masih belum ada momentum yang tercipta. Di area top lane pun kita bisa lihat juga di mana R7 tahu betul pergerakan dari Gear yang pastinya akan melakukan plan B untuk melakukan split push di area laning tertentu. Tapi Finn yang coba untuk menelusuri remputan sudah mulai terpoking beberapa HP-nya oleh kawan-kawan dari EVOS SG. Tapi Finn masih bisa menyelamatkan diri dengan melakukan regenerasi HP. Tapi Sayla yang juga sama halnya yang bisa memanfaatkan rumputan dengan sangat baik pun sudah mulai mengisi area bawah dan bahkan sudah ready juga untuk memberikan serangan kejutan. Tapi Albert setidaknya sudah mulai mengetahui tentunya dengan mengeluarkan beberapa resource dan bahkan langsung di follow up dengan satu punya Everton memecahkan immortality yang terbang dalam tubuh Albert. Albert masih selamat tapi ada satu buah hurricane dash yang mengarah dan bahkan wajar 1,8 detik yang memulai terjadi. Shutdown berhasil diterapkan, double kill berhasil diamankan dan shutdown untuk R7R. Ararki-Hoshi harus kehilangan 3 pemainnya dan ini bukan ada kabar yang baik bagi Ararki-Hoshi karena EVOS SG bisa langsung melakukan strike push karena base turret RRQ. Ya ditambah lagi minion yang masuk ke area depan sana berusaha untuk melakukan defense sekuat tenaga Ararki-Hoshi. 2 pemain tersisa. Finn udah membuka dari Nominal Blaze-nya. Lemon positioningnya harus dijaga dan minion sudah berhasil disapu. Tapi ya EVOS SG dengan satu katapult aja mereka masih percaya diri di dalam base milik tim RRQ. Berusaha untuk ngedapetin Lemon bukan hal yang mudah. Posisi
posisi dari Lemon begitu rapi. Dia nggak mau menyerahkan dirinya. 4 member menanti, menunggu timing yang tepat. RRQ, bisakah mereka melakukan defense? Karena JBL sudah membuka dari heavy spinnya. Ada Terus Amir. mengunci Ace. dari Vin dan Lemon tumbang. Dan begitu pula dari base milik tim RRQ. EVOS SG ngedapetin 1 poin di game yang